Karena memang negara adalah pelayan bagi rakyat, pemerintah adalah pelayan bagi rakyat. Jadi wajar kalau negara, kalau pemerintah, kalau kepala daerah itu memfasilitasi adanya kesehatan ini. Karena bagaimanapun santri yang mondok saat ini, santri yang sekolah saat ini 5 tahun bahkan 10 tahun yang akan datang adalah pemimpin bagi bangsa dan negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar semuanya tentunya, mudah-mudahan pada hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan di dalam melaksanakan segala hajat dunia dan juga hajat akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan sedikit membahas tentang masalah carut marut santri balik ke pondok. Jadi pembahasan kita hari ini adalah carut marutnya santri kembali ke pondok. Hal ini amat layak kita perbincangkan. Karena apa? Karena sudah menjadi adat budaya bahwa santri di bulan Ramadan itu di sebagian besar di pondok pesantren yang berafiliasi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentunya An-Nahdiyah di sini itu biasanya santrinya dipulangkan. Nah, setelah kembali ke pondok itu ada di bulan Syawal. Namun karena akhir-akhir ini ada permasalahan, ada wabah yang melanda ada di daerah kita, di negara kita, ini menjadi suatu permasalahan. Jadi adanya wabah ini penuh dengan konspirasi. Memang wabah ini nyata, tapi penuh dengan kepentingan. Baik kepentingan sektor ekonomi, perdagangan, kepentingan dari kesehatan, dan juga ada kepentingan politik dan semrawut dan ratusan kepentingan di dalamnya, sehingga wabah ini menjadi kesempatan di dalam kesempitan. Begitulah kira-kira pendapat saya. Ya, mohon maaf apabila ada salahnya. Namun permasalahan ini adalah kembalinya santri ke pondok. Kembalinya santri ke pondok ini, saat ini banyak SMS yang saya terima, banyak laporan yang saya terima dari sebagian teman-teman kaitannya dari berbagai daerah, baik ada di Jember, ada di Lumajang, ada di Pasuruan, bahkan ada dari Kalimantan, dari Sampit, dan yang lain sebagainya. Ini kesulitan untuk kembali ke pondok karena biaya untuk kesehatan rapid test itu sangat mahal. Ada yang 350, ada yang 400, bahkan ada yang tidak dilayani di satu tempat yang tidak bisa saya sebutkan di sini, namun tidak dilayani. Dan di sini rata-rata pertanyaannya adalah mohon diberi kebijakan dan solusi. Ada lagi yang mengatakan kalau dari Sampit, dari Sumatera, ini sangat mahal, Ustadz. Gimana santri yang mau balik dari Kalimantan mau balik ke pondok ada di Jawa? Ada lagi di sini, ada yang mudah, ada yang gratis katanya dari Pronojiwo. Dan kemarin saya juga di sini mendapatkan tamu dari kecamatan memberikan surat seperti ini. Bukan surat ini. Ini kertas yang berisi tentang daftar pengajuan rapid test untuk santri yang akan kembali ke pondok pesantren di Kabupaten Jember. Nah, ini seperti ini. Nah, dari sekian banyak permasalahan dan masalah-masalah yang lain yang saya ingin sampaikan di video ini, saya meminta
kepada pihak-pihak yang terkait, karena kembaliannya santri ke pondok ini bukan hanya masalah internal di pondok pesantren, ini bukan hanya masalah internal wali murid, bahkan ini menjadi skala nasional. Jadi saya minta kepada Menteri Agama yang menangani hal ini agar dibuatkan suatu surat keputusan baik dari Menteri Kesehatan, jadi dari Sabang sampai Merauke, agar ini digratiskan. Kenapa saya berbicara seperti ini? Kalau tidak, ini akan menjadi percikan api, akan menjadi permasalahan yang baru ada di tengah masyarakat. Nanti ujung-ujungnya pemerintah yang akan disalahkan oleh masyarakat. Jadi kalau di setiap daerah, ini kepala daerah satu dan kepala daerah yang lain itu sudah berbeda. Jadi segera dibuatkan suatu keputusan, dibuatkan suatu edaran dari Menteri Agama ataupun dari Menteri Kesehatan tentang santri yang kembali ke pondok itu betul-betul difasilitasi. Jangan dibedakan daerah yang satu dengan daerah yang lain. Soalnya opini dari masyarakat adanya COVID-19 ini sungguh sangat menyulitkan bagi masyarakat. Bahkan saya mendengar dari sebagian masyarakat di garis rumput, tentunya di kelas bawah, itu sekarang ini banyak yang tidak balik ke pondok. Setelah ditanya kenapa? Karena tidak punya biaya untuk mengembalikan ke pondok. Sebelum bulan puasa sudah memang tidak kerja. Bulan puasa apalagi lebaran ditekan dengan begitu kuat ekonominya, hingga sekarang ini kelabakan. Bahkan ketika dari sebagian wali murid itu mau pergi keluar daerah, semisal di sini yang biasa bekerja di Bali, ketika ini mau kerja di Bali, ini saya dapatkan informasi SMS, telepon dari teman-teman, ini dikenai biaya 400 sampai 500 ribu. Sudah ongkosnya mahal, sudah di tempat tujuan itu tidak bekerja, dan masih dikenai biaya untuk rapid test dan lain sebagainya sebesar 500 ribu rupiah. Dan santri pun begitu bagian. Makanya lewat video yang singkat ini, apresiasi kepada bupati-bupati yang memberikan pelayanan terbaik kepada daerah, kepada santri yang memfasilitasi, diatur dan kerjasama dengan semua pondok pesantren. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan kebaikan-kebaikannya. Tapi titip bahwa ini yang dianggarkan adalah uang negara, triliunan uang negara yang diambilkan dari uang negara, bahkan dari APBN, bahkan dari bansos. Jangan dipolitisasi untuk mencari nama, untuk mencari dukungan, bahkan karena ada sebagian di beberapa daerah akan menyelenggarakan pilkada serentak. Murni karena memang ini uang rakyat, harus dikembalikan kepada rakyat. Karena memang negara adalah pelayan bagi rakyat, pemerintah adalah pelayan bagi rakyat. Jadi wajar kalau negara, kalau pemerintah, kalau kepala daerah itu memfasilitasi adanya kesehatan ini. Karena bagaimanapun santri yang mondok saat ini, santri yang sekolah saat ini 5 tahun bahkan 10 tahun yang akan datang adalah pemimpin bagi bangsa dan negeri ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dapat saya garis bawahi dari apa yang saya sampaikan. Saya memohon kepada pihak-pihak yang terkait agar betul-betul difasilitasi, baik dari Dewan Perwakilan Rakyat, dari eksekutif kita, bahkan dari Menteri Agama tentunya, agar dibuatkan kebijakan yang berskala nasional. Agar satu daerah dengan daerah yang lain
itu sama, untuk kesehatan tidak dikenakan biaya. Dan juga untuk kepala daerah dan yang lain sebagainya agar tidak dipolitisasi untuk kepentingan pilkada. Karena negara harus hadir untuk rakyat, pemerintah sebagai pelayan pembantu rakyat, abdi negara sebagai pembantu rakyat harus betul-betul mengabdi untuk rakyat, karena rakyat ra'iyah adalah kekuatan di dalam sistem demokrasi kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf dari saya undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.